Ada jadinya Tritunggal penyembah Allah atau Oneness penyembah Allah jadinya kalau di sini. Jadinya itu sebenarnya ini mereka mirip-mirip atau hampir bisa dibilang sebagai politeis. Karena gini, Tritunggal atau Oneness itu bicara tentang satu sosok Tuhan. Nah, kalau Allah itu udah sosok Tuhan yang berbeda. Makanya ini bisa dibilang hampir politeis. Nah, kalau mereka mencampurkan, itu sudah pasti adalah sinkretisme atau pencampur adukan ajaran. Jadi kita mesti bersabar dalam melakukan edukasi ini. Itu Tritunggal Bang Aldo ya. Kalau Oneness tuh gimana? Kalau Oneness bidat juga enggak? Sama aja ya. Oh, kalau sama. saudara ini perhatikan ya, Tritunggal itu asal usulnya dari gereja yang ada di wilayah Roma, itu dari abad 2. Kalau Oneness itu asal usulnya dari gereja namanya Oneness Pentakos, itu 1913 di US. Ya. Nah, begitu masuk ke Indonesia, mereka bacanya itu adalah kitab LAI, di mana Allah itu dimasukkan ke sana banyak. Makanya mereka itu berbeda dengan ajaran aslinya. Di sini ya adalah jadinya Tritunggal penyembah Allah atau Oneness penyembah Allah jadinya kalau di sini. Jadinya itu sebenarnya ini mereka mirip-mirip atau hampir bisa dibilang sebagai politeis. Karena gini, Tritunggal atau Oneness itu bicara tentang satu sosok Tuhan. Nah, kalau Allah itu udah sosok Tuhan yang berbeda. Makanya ini bisa dibilang hampir politeis. Nah, kalau mereka mencampurkan, itu sudah pasti adalah sinkretisme atau pencampur adukan ajaran. Bagus. Jadi kalau menyembah Allah, kenapa menyembah Yesus kan gitu ya? Ya, menyembah Allah itu bebas ya. Mau menyembah Allah, mau menyembah Hubal, mau menyembah pohon, ya kita bebas-bebasin gitu ya. Cuman di dalam ranah kita bicara tentang penerjemah, nah kita menerjemahkan nggak boleh sembarangan ya. Kalau menerjemahkan Quran, ya saya misalnya nih sok-sokan ya, saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Indonesia. Saya terjemahkan Quran, saya ganti Allah sama Hubal. Yang sesat, yang salah itu saya sama keluarga saya aja harusnya gitu. Cuma ini kan karena terjemahan saya ya dipakai sama jutaan orang, nah yang jadi korban jutaan orang itu kan kasihan. Ya, itu kita sebagai penerjemah harusnya netral. Nah, kenetralitasan ini adanya itu di kaum akademisi. Ya, mereka yang memang belajar ya latar belakangnya sejarah, terutama sejarah tentang budaya Arab, mereka itu netral. Ya, jadi penulis ensiklopedia, penulis kamus itu netral mereka. Bicara tentang budaya itu diangkat ya, lalu di-share ke publik. Nah, yang nggak netral adalah rohaniawan. Gitu. Begitu dia tahu, wah dia melakukan sinkretisme. Aldo meragukan keilmuan penerjemah itu, Anda meragukan? Yang sembarangan sih, kita harusnya tuh kritis sama penerjemah yang kita pilih gitu, nggak sembarangan. Oke, aku sedikit boleh ya, Pak Aldo ya. Nah, aku sedikit. Gini, kita kan satu grup WA nih, Pak Aldo ya, Romo. Nah, kita pernah diskusi di WA itu ya, grup WA. Bang Aldo ini menganggap bahwa Allah sembahan kami umat Islam itu diibaratkan dewa ya, nama dewa, dan itu dewa bulan kalau nggak salah ya. Kan aku bantah bahwa coba tunjukkan kalau ada patung Allah yang disebut Allah itu, coba tunjukkan. Entah itu apa pendapatnya itu dahulu, apa masih itu pendapatnya sekarang. Karena gini ya, aku tahu Pak Aldo ini menolak kalau di kekristenan itu menyebut Tuhan itu Allah atau sembahannya Allah. Makanya dia tidak setuju kalau di Bible itu ada tertulis kata Allah.
Dia tidak setuju. Karena apa? Menurut dia Allah itu yaitu nama dewa. Dewa bulan itu ya. Kalau saya pernah diskusi di saya satu grup sama Pak Aldo ini, aku bilang tidak. Yang dulu itu para kafir Quraisy itu menyebut ada sembahan-sembahannya itu ya Lata, Uzza dan Mana itu dia menyebutnya dia mengibaratkan sebagai perantara, misalnya kayak orang-orang Kristen ditanya aja, jangan diterangin, ditanya aja. Oke. Apakah itu masih seperti itu pendapatnya, Bang? Apa sudah tidak seperti itu lagi? Silakan. Oke, pendapat saya nih berlandasan data akademisi ya, atau data sejarawan yang melihat budaya Arab itu secara netral. Kalau dibilang apakah umat Islam menyembah ya Allah seperti yang disembah oleh umat atau masyarakat Arab ya sebelum lahirnya Muhammad, tentunya tidak ya. Umat Islam menyembah sosok Allah yang pengajarannya sesuai dengan Quran dan hadis gitu. Nah, pada saat saya share data sejarah ya, itu sejarawan itu mencatat siapa Allah pra-Islam. Contoh, Ini terus suara bocah dari masuk. Oke. Contoh ya, dari misalnya ensiklopedi Islam ya, yang ditulis oleh Juan Campo. Dia menulisnya adalah kalau Allah itu adalah nama sembahan Arab kuno ya, seperti yang disembah oleh masyarakat Arab dahulu. Nah, itu ada ya dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia nih. Ya, terus kalau misalnya dari terjemahannya Rafat Amiri, ya, Dr. Rafat Amiri. Nah, ini memang kalau Dr. Rafat Amiri ini memang menjelaskan dulunya ya Allah ini adalah dewa bulan. Gitu. Terus ada lagi misalnya dari sejarawan yang lain. Oh, menurut Itu juga sejarawan menyatakan gitu ya. Jangan Allah dipotong dulu, itu nanti adalah saya nama teruskan. sembahan. Ya, kalau dilihat dari misalnya Judika Iles ya, The Encyclopedia of Spirits ya, di situ dijelaskan kalau alat ya adalah nama feminin dari Allah. Itu ada juga yang bilang seperti itu. Oke. Nah, ini ada beragam ya, yang menyatakan Allah itu adalah nama sosok sembahan atau sosok dewa yang memang sudah disembah oleh masyarakat pagan Arab sebelum Islam lahir. Oke, baik. Izin dulu Romo ya. Sebentar Bro. Dikit dulu Pak Bang Hamdi. Oke Bang Aldo ya. Itulah yang aku bilang ya. Jadi ini Ustadz Tahta mau menjelaskan supaya Anda paham ya. Tidak lagi menganggap bahwa seperti yang ada di grup WA itu ya, komentar Anda. Silakan Ustadz dijelaskan, semoga Bang Aldo ini paham ya tentang siapa itu Allah bagi umat Islam. Silakan Ustadz. Ya, Bang Handi apa dulu, Bang Handi? Ya gini, apakah ada kata Allah di kitab suci sebelumnya? Dan bagaimana dengan sebelum adanya Al-Quran, apakah kata Allah itu sudah ada? Ketiga adalah apakah ada sembahan berhala-berhala apapun itu diberi nama Allah seperti yang diklaim Aldo ini? Silakan. Oke. Jadi pertama yang ingin saya jelaskan adalah bahwa di dalam Al-Quran tentang Allah itu ada 3 dalil, tapi saya pakai satu saja. Di dalam tafsir Muyassar, Allah ilmun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'bud bihakim duna siwa wa huwa akhasu asma'ullah ta'ala wa la yusamma bihi gairuhu subhana. Allah adalah nama merujuk pada Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala yang diibadahi dengan hak. Tiada yang lain selain dia. Dan dia, nama ini paling spesial di antara nama-nama Allah. Karena Allah itu punya Asmaul Husna. Ya Jabbar, Al-Huda, Rahman, Rahim. Tapi itu kan nama sebutan. Tapi kalau Allah sendiri itu sudah nama pribadi. Nama Allah Ta'ala dan tiada bernama dengan itu selain dia. Jadi mulai dari zaman dulu sampai sekarang gak ada makhluk nama Allah itu gak ada. Apalagi berhala, gak ada.
Makanya Allah itu dikenalkan oleh Ibrahim, diteruskan Ismail, tauhid masih. Diteruskan Bani Jurhum, masih tauhid. Diteruskan Bani Huza'ah. Nah, orang apa? Huza'ah ini seorang raja yang disegani di Arab, yaitu Amr bin Luhai. Makanya dia yang membawa berhala dari Syam. Lalu orang-orang menyembah berhala. Tapi mereka tahu Tuhan yang benar itu Allah. Tapi mereka membuat berhala, diberi nama Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lalu ditanya, kamu ini tahu Tuhan yang benar Allah, tapi kenapa kok kalian menyembah berhala? Oh iya, ini sebagai pelantara. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wal qamar la yaqulanna Allah. Orang Arab itu tahu Tuhan itu Allah, tapi mereka menyembah berhala dengan mengatakan, iya, menyembah berhala sama dengan menyembah Allah, karena berhala ini anaknya Allah. Ya, sama dengan orang Kristen itu menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah, karena Yesus anak Allah. Kayak gitu. Jadi gak ada nama Allah selain untuk Allah, itu gak ada. Baik itu berhala atau manusia, gak ada. Sepak bola namanya Allah, gak ada. Kalau Gabriel Jesus ada, Manchester City dulu. Gitu. Oke. Jadi terakhir gini. Dan Allah itu mau Al-Quran, mau Yahudi, mau Nasrani, mendefinisikan Allah itu sama. Coba di dalam kitab Munjid, Komus Munjid, komus yang dikarang oleh, ini komus ini terbesar di dunia bahasa Arab, tapi yang menyusun adalah seorang Katolik Romo. Apa namanya Katolik pendetanya itu? Ya, Romo. Nah, ini mendefinisikan Allah itu ismun ala datil kholik, nama pencipta. Makanya ketika Rasulullah itu dulu di zamannya Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasrani, Nabi Muhammad tidak pernah debat tentang Allah. Kata Yahudi, ingat Muhammad, Tuhanmu Allah namanya, kalau saya Elohim misalnya, atau Yahweh. Kata Nasrani, ingat ya Muhammad, Tuhan kita beda loh, Tuhanmu Allah, saya ini Tuhan saya Yesus, misalnya. Gak ada. Semua mendefinisikan Allah itu nama pribadi, dan nama ini spesial. Tidak ada nama di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang dibuat untuk nama selain Allah, gak ada. Gitu. Lanjut. Oke, nanti coba kita kerucutkan ke kitab suci para nabi aja. Kita nggak usah mengambil referensi yang lain, liturgi itu nggak bisa kita kenal karena tidak valid. Pak Awi, sebelum Anda gantian sama Ustadz Alip, ada yang mau disampaikan dulu, Bang? Ustadz Alip dibawa, silakan. Oke. Tanya sama Ustadz Tate. Sama kayak orang Sabiin, Pak Ustadz ya. Sabiin itu orang apa? Itu kan ada masuk apa? Di Al-Quran, atau ayat berapa itu? Sabiin innalladzina amanu walladzina hadu wa nasar wasabiin man amana billah. Sabiin di situ menafsirkan adalah mereka yang mengikuti ajaran para nabi. Terserah nabi yang mana. Oh. Ini topiknya sekarang ini penggunaan kata Allah di kitab suci, gitu ya. Bukan ke liturgi, bukan ke sejarah-sejarah, begitu ya. Jadi mau Bro Aldo juga jangan terlalu dilebarin, karena nanti menimbulkan perselisihan tajam. Karena umat Islam tidak mengenal itu. Dan iya Pak Endi, gini loh Pak Endi, Sabiin itu termasuk bukan itu ya? Sabiin yang dibahas lagi. Subat Oten juga itu kan, makanya harus topiknya dibahas sekarang adalah penggunaan kata Allah di kitab suci, Bang. Udah pindah topik ini. Nggak dengar tadi Pak Aldo nya ngomong, pertanyaannya Bunda Rahma. Begitu ya Pak Awi ya. Topiknya udah beralih kepada penggunaan kata Allah di kitab suci. Gitu. Sebelum datangnya Al-Quran. Nah, ini pembahasannya dilebarkan ke liturgi. Liturgi apa itu? Kebiasaan orang-orang terdahulu. Apakah memang mempergunakan kata Allah pada sembahan mereka? Ini topiknya, bukan yang lain. Gitu ya. Silakan Romualdo sambil menaikkan kalau ada permintaan Ustaz Alip naik. Romualdo silakan. Oke, ini jadi mengerucut ya, kita bicara tentang kata Allah di dalam kitab suci. Nah, ini ada kitab suci yang dimaksud pasti Quran sama Bible itu sendiri ya. Saya nggak bicara lagi tentang sejarah atau sejarah Arab pra-Islam. Nah, kalau sejarah pra-Islam kita angkat isu yang lain, saya akan share data-data. Dulu, Bunda Esti naikin dulu, Ustaz Alip udah request. Bunda Esti, Ustaz Alip udah, oke, lanjut, sorry Romo, lanjut. Oke. Nah, di dalam Bible, kalau saudara-saudara perhatikan, yang disebut kitab suci gitu, itu adalah kitab-kitab yang sudah dikanon. Ya,
yang membuat kitab suci di dalam kekristenan itu cuma ada 3 aliran, yaitu Katolik, Ortodoks, sama Asiria kami. Kalau teman-teman ngobrol sama Saksi Yehova, Mormon, sama gereja Baptis, Calvinis, New Calvinis, Protestan, itu mereka bukan aliran yang membuat Alkitab. Ya. Yang membuat Alkitab itu cuma 3 ini. Jadi kami tahu, Alkitab ini kami buat dari kumpulan kitab-kitab yang diseleksi. Ya, baru kita kanon, kita seleksi, jadilah kitab suci. Itu kapan? Di abad 4 sama abad 5. Ya. Nah, pada saat pengkanonan dan sebelum pengkanonan, ya masih ada kitab-kitab itu pengajaran asal-usulnya dari mulut rabi yang bernama Yeshua, yang mengajar 3,5 tahun dalam bahasa Aramaik. Jadi begitu dia mengajar, selesai mengajar, selang berapa tahun kemudian dituliskan. Ada yang dituliskan di dalam kitab yang Aramaik, ada yang dituliskan dalam Yunani. Di dalam kedua kitab-kitab dalam 2 bahasa ini, sama sekali tidak ada kata Allah di dalamnya. Ya, ini kita nggak bicara dogma di sini, kita bicara data sejarah. Ya, kalau di dalam Aramaik, ya, di sana banyak kata Allah, bukan Allah, bukan Allah. Ya, kata Allah, Allah ini begitu diterjemahkan di dalam Yunani, jadinya adalah Theos. Nah, Allah dan Theos, kalau di dalam bahasa Arab jadinya ilah, kalau di dalam bahasa Inggris jadinya God. Kalau di dalam bahasa Indonesia jadinya harusnya Tuhan. Tapi kenapa ada terjemahan, ya, baik itu di Kristen Arab sama di Indonesia, yang menerjemahkan Allah ini menjadi Allah. Nah, itu salah penerjemahnya yang membuat banyak korban. Nah, korbannya ini bukan cuma orang Kristen sendiri, ya, tapi juga banyak non-Kristen yang coba membaca, ya, kitab LAI ini gitu, menyangka inilah terjemahan yang benar gitu. Padahal ini terjemahan salah gitu. Kalau lebih tepatnya, saudara-saudara mungkin bisa ya baca yang Aramaik Inggris. Nah, itu nggak muncul itu sama sekali, nama Allah di situ tidak ada. Coba ini dulu saya share, mungkin ada yang mau tanya atau mau perdalam, silakan. Baik, di sini kejujuran Romualdo bahwa di Bible itu baik Aramaik maupun Yunani tidak ada kata Allah di sana begitu. Ustaz Alif dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif dulu. Waalaikum dong, jubir itu. Assalamualaikum desinformasi ya. Oke. Ya, standby dulu ya Pak Jubir ya. Aldo lagi, Do. Apa kabar, Do? Sehat? Pak Jubir standby dulu bentar ya. Oke. Sambil menikmati topik apa gitu ya. Nyimak dulu. Oke, silakan. Sebelum Ustaz Alif, aku Bang Andi sedikit 20 detik. Ini ya, jadi selama kita berdialog, Muslim itu pegangannya Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi autsana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Data di luar akan aku buktikan. Lanjut. 2 detik dulu sebelum Ustaz Alif. Ya, Ustaz Alif gini. Kita harus bisa membedakan antara ilah dengan Allah. Kalau ilah ini itu bisa ditasrif. Tasrif itu seperti gini, fa'ala yafulu fa'lan atau fa'ala fa'alani apa 1 2 3 kan gitu ya. Seperti ilaha ini ilaha, ilahahu ilahahuma ilahum. Jadi ada sesembahan 1, sesembahan 2, sesembahan 3. Kalau Allah nggak bisa. Allah 1, Allah 2, 3 nggak bisa. Itu bedanya. Makanya Allah itu tidak punya akar kata. Kalau ilah ada, ya. Makanya kata orang Arab, ilah itu ada yang mengatakan alaha ilaha. Maknanya apa kalau alaha? Sesuatu yang menakjubkan. Makanya dalam Quran itu dijelaskan bahwa Allah itu termasuk sesuatu yang menakjubkan, ilaha itu. Makanya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilas
Wah, di situ kan sesuatu yang menakjubkan. Ada yang mengatakan ilaha. Apa maknanya ilaha itu? Sesuatu yang menenangkan. Makanya Tuhan yang disembah itu pasti menenangkan gitu. Ini dari kata-kata alaha atau ilaha. Tapi kalau Allah itu tidak punya akar kata, tidak bisa ditasrif. Ya, gitu. Jadi kalau makanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, ilaha. Illallah, kecuali Allah. Karena saat itu manusia ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung ini. Itu tidak benar. Kecuali Allah, Tuhan yang semesta alam. Makanya la ilaha illallah itu la isbat. Ya. Illa nafi. La di situ nafi, terus illa isbat. La di situ mentiadakan. Jadi apa yang manusia sembah itu bukan Tuhan. La ilaha. Kecuali satu, menetapkan hanya satu Tuhan yang benar. Illallah, kecuali Allah. Gitu. Jadi harus bisa membedakan antara alaha dengan Allah. Gitu. Silakan Ustaz Alif. Ya baik, dalil udah begitu banyak, Masya Allah dari guruna. Saya sedikit ya, Bang Aldo ya. Saya tetap akan mengutip, tidak keluar dari referensi keislaman. Pertama begini, merujuk kepada surah An-Nahl ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani budullaha wajtani butogut. Tadi togut itu juga salah satunya sudah disebutkan oleh Bang Perah Istar, bahwa terjemahnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Togut itu sesuatu yang disembah di luar dari Allah, makhluk intinya ya. Nanti bahasanya lebar. Nah, artinya para Rasul ini sudah mengenalkan kata Allah, bahwa nama Sang Pencipta itu, bagaimana nama itu adalah nama yang kodim, nama yang terdahulu, nama yang sudah ada bahkan sebelum segala sesuatu ada. Nah, ada hal yang menarik ketika tadi Romo Aldo menyampaikan bahwa itu dari zaman, kalau nggak salah di zaman kuno ya, di zaman Arab kuno, bahkan di zaman, kalau nggak salah ada yang bilang dewa bulan itu di zaman setelah Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, ini jadi begini ya, saya punya ilustrasi sederhana. Saya akan persingkat sebuah contoh, semoga mudah dipahami ya. Dan dari sini saya akan langsung begini, Bang. Saya jadi teringat, saya tinggal di kampung, bahwa ada pergeseran makna atau dalam satu kata itu. Misal gini, ini yang sangat familiar didengar, bahwa menyebut motor itu Honda siapa, itu Honda siapa gitu kan. Oh, nanti saya naik Honda, padahal itu maksudnya mereknya ternyata Yamaha. Nah gitu ya, mereknya Yamaha. Tetapi karena memang di masa kekosongan tidak ada istilahnya mungkin di situ marketing atau siapa, merek itu bergeser, sehingga ketika orang mau naik kendaraan pun disebutnya Honda. Mau merek Yamaha, merek Suzuki, apapun itu disebutnya Honda. Nah, bagaimana ketika Nabi, makanya para Rasul itu datang, kalau kita ibaratkan di situ marketing, mengembalikan. Iya Ustaz, Romo jangan dibuka itu Romo, nanti kena copyright kalau ada video. Oh, dulu Romo. Oh, Romo, siap. Iya. Saya pikir poin saya. Terusin. Nah, ya, saya teringat satu contoh kasus itu. Nah, kalau itu kata Allah sudah dikenal dari dulu, karena memang ada masa kekosongan kenabian, maka kebiasaan manusia itu menyelewengkan dari posisi yang sebenarnya. Banyak awalnya dari zaman Nabi Ibrahim sudah dikenalkan bahwa Allah itu nama Sang Pencipta, nama yang wajib disembah, yang tidak ada sama dengan yang lain dan seterusnya. Sehingga apa nanti, Pak? Bagaimana di masa kekosongan orang mulai mencari Tuhan, seenaknya dia menyebut itu Allah itu berbentuk bulan, Allah itu berbentuk bintang dan seterusnya. Nah, itulah kesalahan-kesalahan orang. Karena apa? Di masa kekosongan, ya, di masa kekosongan kenabian dan seterusnya. Makanya di sinilah di Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidaklah aku mengutus, atau di antara ayat lain bahwa setiap rasul yang diutus, mereka itu menyerukan agar menyembah Allah dan menjauhi berhala. Berhala itu segala sesuatu yang di luar selain Allah yang disembah. Makanya ketika dia disebut nanti ada Baal, ada lagi 2 bulan atau apa, itu tentu sesuatu yang selain dari Allah. Makanya ada yang miss dari kawan-kawan Kristen yang kemarin ketika mereka menjelaskan bahwa ada Allah Lata, Allah Manat, Allah Ujud, itu kan sebuah kesalahan. Karena Allah itu memang sesuatu yang tidak bisa dibentuk oleh manusia gitu ya. Mereka itu menghadirkan berhala-berhala gitu, sehingga apa? Mulai menyekutukan Tuhan. Dan disitulah, dan banyak ayat lain, diantaranya ayat lain itu adalah di surah Al-Anbiya ayat 25 yang sering kita bahas juga. Di situ tetap menyembah satu Tuhan. Nah, itu dulu saya poinnya ya. Saya tadi ambil satu contoh bersingkat. Terima kasih. Makasih Romo Aldo, silahkan. Itu kayak kelihatan Anwar Cien tadi dengan Ibu Rita Wahyu. Apa yang mau disampaikan di sana tentang penggunaan kata Allah? Silakan Romo. Iya, ini ada
Kalau Pak Anwar Chen adalah Kepala Tim Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Burita Wahyu, rekan-rekan udah tahu ya, itu juga pengajar yang cukup terkenal ya, karena pasti bisa berbahasa Ibrani juga. Cuma sayangnya, kedua pengajar ini adalah sama-sama Kristen penyembah Allah. Ya. Yang memang pada saat mereka mengajar siapa itu Allah, mereka itu kembali lagi mengutip atau mencontoh Kristen Arab. Ya, kalau buka ini saya nggak perlu buka ya. Ini videonya saya kasih tahu aja. Mengapa LAI menggunakan kata Allah dalam Alkitab? Ini videonya. Ya. Di sini tidak ada keterangan. Ya, kalau ini ada di kitab ada di kamus ya. Sebagai penerjemah harus ikuti kamus. Di Indonesia kamusnya apa, terus definisinya apa, kata Tuhan definisinya apa, ini nggak dijelaskan di sini. Tapi di sini intinya adalah kalau si penerjemah LAI mengikuti Kristen Arab. Nah ini udah istilahnya udah cacat logika ya. Nggak ada namanya penerjemah. Oh saya mau menerjemahkan novel, oh ngikutin Kristen Arab, nggak ada. Mau menerjemahkan data riset ya, jurnal science, oh saya ngikutin Kristen Arab. Tidak pernah ya ada aturan seperti itu di dalam proses penerjemahan ya. Mau menerjemahkan kitab suci, mau menerjemahkan novel, mau menerjemahkan berbagai ensiklopedia atau data-data jurnal, itu selalu berpatokan kepada kamus, karena kamus ini udah ditentukan, udah dibuat nih sama pemerintah ya. Supaya apa? Definisi ini orang terhadap kata dari Sabang sampai Merauke itu sama. Kalau definisi kata, misalnya kata meja, ya udah meja ya meja, temannya kursi ya gitu ya. Jangan sampai ada penerjemah yang bilang meja itu adalah makanan khas Jawa yang kalau dikunyah kriuk-kriuk. Nah, itu biar aja sesat dia sama keluarganya sendiri. Gitu. Jangan sampai hasil terjemahannya ini diklaim sebagai inilah terjemahan bahasa Indonesia. Oh itu salah ya. Seorang penerjemah dia harus netral. Dia nggak boleh berpedoman mengarahkan isi kitab yang diterjemahkan ke ajaran alirannya. Itu nggak boleh. Apalagi ngikutin Kristen Arab. Nah itu tidak netral. Dia harus senetral mungkin menerjemahkan apa adanya. Nah nanti yang membaca biar itu yang mengartikan. Oh, sebentar Romo, izin dulu host, besarkan layarnya Romualdo, ada yang saya mau minta data. Host, besarkan dulu layar ya. Coba dibuka dulu sarapan pagi Yohanes 1 pasal 1 Romo. Apa benar itu terjemahannya? Ya salah ya. Yohanes 1 pasal 1 itu kan ya coba dilihat pada dulu. mulanya ya ada firman itu bersama-sama dengan Allah gitu kan. Ya. Ya itu udah salah. Itu namanya sinkretisme. Ya coba dibuka Ya. dulu dah. Kita bahas di sini biar kita edukasi lah. Sabda, misalnya sabda Alkitab ya. Sarapan pagi aja kayak tadi tuh. Baik. Pakai sabda. Sabar ya Alkitab. teman-teman. Ini topik bagus banget nih, edukasi nih. Ini yang jadi korban ya, itu bukan cuma Kristen tapi Muslim gitu. Tadi siang nih ya, saya masuk ke dalam satu ini kayak begini juga ya. TikTok itu ada Kristen juga ditanya sama Muslim tuh loh. Si Yesus aja bilang kalau Tuhan itu bernama Allah gitu dan Tuhan itu ada satu. Dia kutip di Yohanes 17 ayat 3 dan Markus 12 ayat 29. Nah, Kristen-Kristen yang diundang itu di atas itu adalah Kristen-Kristen penyembah Allah, makanya nggak bisa dia menjelaskan dengan baik gitu. Sebenarnya kalau kita cek lagi itu udah jelas tidak ada kata Allah satupun. Ini saya cari nih Allah gitu ya, terjemahan TB. Nah gini aja, kalau Yohanes 1 pasal 1 itu terjemahan yang benarnya seperti apa Romo? Ntar ini saya buka dulu yang ini ya. Nah, saya tampilkan. Nah, ini dia. Yep. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini harusnya Allah itu diganti dengan Tuhan. Gitu. Dari mana saya tahu? Karena keren banget Aldo. yang namanya
terjemahan ya. Kaget saya, Res. Lanjut. Perhatikan ya. Yang namanya kitab Yohanes itu mengacunya kepada bahasa Aramaik ya, jangan andai kata Yunani juga jadinya Theos di situ. Theos itu di dalam bahasa Indonesia Tuhan, bukan Allah. Nah, ya. Wah, si Aldo sama sama gua. Si Aldo sama. Dia nyimpen datanya di apa ini? Google Keep ya? Ya. Nah, perhatikan. Cakep. Sama sama gua deh. Nah, ini websitenya The Holy Aramaic Scripture. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1. Di sini ada Aramaik dan ada juga ininya ya, ada Aramaik dan ada ada bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya saya baca, in the beginning there was the Milta and he. The Milta was with Allah and Allah himself was the Milta. Tuh ya. Jadi di sini tidak ada kata Allah. Yang ada adalah Allah. Allah di dalam bahasa Inggris God. Di dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Nah, ini beda sama penerjemah yang membuat definisinya sendiri gitu. Kalaupun kita masuk ke dalam kamus bahasa Inggris, Allah dan God itu adalah dua kata yang berbeda makna. Ya, kalau kita cek misalnya kamus Oxford Dictionary, definisi Allah adalah the name of God among Muslims. Itu udah jelas. The name of God. Berarti memang ada kata Allah dan ada kata God. Ya, God itu adalah jabatan, Allah itu nama. Jadi Allah itu adalah nama Tuhan umat Muslim, itu jelas. Gitu. Jadi umat Kristen nih di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia itu terbagi dua. Ya, ada Kristen penyembah Allah, ada Kristen yang memang tidak mengaitkan ajaran Yesua dengan Allah. Jadi saudara-saudara Muslim mesti hati-hati dalam membaca kitab PB terutama ya. Dan kalau diskusi tanya dulu gitu. Ini kamu Kristen penyembah Allah bukan? Nah, kalau penyembah Allah ya udah mirip-mirip sama kalian jadinya. Sama Muslim itu jadi mirip gitu. Dok. Nanya dong, Dok. Ya, tanya aja. Ini ada nggak website yang Aramaik tapi bukan website gratis, ada nggak? Website yang berbayar gitu ya? Iya, websitenya tuh yang domainnya itu bener-bener profesional gitu. Ini kan websitenya Weebly kan gratis. Nih. Aramaik ini nih, Dukrana. Nah, sip, cakep. Ya, ini saudara-saudara bisa lihat bahkan naskahnya. Ya, ada folio-folionya di sini. Ini ada. Saudara bisa cek aja di sini, misalnya cek ya Matius 1 gitu ya. Mau cek yang Pesita atau mau yang Kaborus ini adalah salah satu naskah kuno dari Aramaik ya. Kaborus teks. Itu abad 10. Nah, lihat terjemahannya misalnya, terjemahan dari mana? Lamsa sama ini deh, Murdoch. Oke. Kalau kita select ya, load first di sini. Nah, ini loading. Nah, udah keluar di sini. Ya. Nah, ini naskah-naskahnya nih. Yang di pinggir kiri ini ya. Ada Kaborus C, Kaborus T, Polionan. Polionan ini naskah yang lebih muda ya, sekitar abad 7. PNT. Nah, ini naskah-naskahnya. Jadi saudara-saudara bisa klik di sini, misalnya saya klik ya. Nah, ini naskahnya nih. Ya. Ini tulisan Aramaik. Jadi jangan kalau ada pengajar yang bilang, oh ini PB itu Aramaik, PB itu Yunani, itu hoax sebenarnya ya. Karena mereka Aslinya belum tahu apa, yang Romo? Aramaik itu yang seperti apa. PB itu aslinya apa, Romo, sebenarnya? Aramaik gitu. Oh, Aramaik. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini sini banyak di sini yang Polionan gitu. Nah, ini juga ada. Ya. Ini kita beruntung hidup di zaman sekarang ya. Karena kita nih udah bisa mengakses gitu. Ini nggak perlu lagi ke museum A, museum B ya, traveling jauh-jauh. Ya hanya untuk baca-baca naskah. Sebagian naskah itu udah diupload di internet, tinggal kita mau mempelajarinya atau enggak gitu.
Nah, umat Kristen beda sama Muslim. Kalau Muslim diajarin dari kecil nih, ya bahasanya Nabi Muhammad apa, bahasa Arab itu kayak gimana, itu dari kecil diajarin. Kalau umat Kristen tidak ada tradisi demikian. Makanya dari ribuan aliran, ini saya bukannya mau sombong ya, tapi saya share aja datanya, faktanya. Cuma beberapa aliran yang mempelajari bahasanya Yeshua. Salah satunya adalah Assyria kami. Gitu. Ini ada naskahnya, bisa dibaca, bisa dicek di sini, dan ini terjemahannya. Ini yang atas ini adalah bahasa Aramaiknya, ya. Terus bawahnya ini adalah terjemahan Inggrisnya. Nah, umat Kristen sendiri banyak yang nggak ngerti nih. Awalnya itu Aramaik, bahasa Aramaik seperti apa gitu. Ini banyak yang belum paham. Makanya begitu mereka baca LAI seakan-akan, wah ini udah penerjemah profesional, nggak mungkin salah gitu. Itu udah salah gitu, ya. Dan pada saat mereka berpegang kepada terjemahan LAI, pada saat mereka mengajar, detailnya itu bisa berbeda dengan ajaran yang Yeshua ajarkan di dalam Aramaik. Nih, Aramaiknya. Ini analisa, misalnya dianalisa nih. Ini kata per kata muncul di sini. Ya, buk ketaba. Ini ketaba bacanya, ya. Dalam bahasa Aramaik. Ketaba di dalam Arab jadinya kitab. Ya kan? Nah, ini saya klik ya. Tuh. Ketaba, vokalis. Ini cara mengucapnya ketaba. Artinya apa? Book, writing, scripture. Tuh, ya. Bacanya dari kanan ke kiri seperti Arab dan Ibrani. Ini banyak yang tidak mempelajarinya umat Kristen, makanya kalau saya kasih tahu kadang kaget ya, makanya mereka shock gitu. Tapi puji Tuhan ya, dari 10 orang yang saya share ya, yang nolak memang suaranya nyolot gitu, tapi ada yang terima, ada gitu, ada yang mau belajar gitu. Izin menanggapi. Boleh, silakan. Siapa yang mau menanggapi, silakan. Bang Aldo mengatakan bahwa bahasa asli perjanjian baru itu bahasa Aramaik. Ini juga. Bang Aldo. Iya, Sinyal lu jelek, merah. Sinyal lu jelek, merah. Ini siapa? Pak Jubir ya? Oke, Pak. Iya. Oh, hujan di sana ya. Bahasa asli perjanjian baru itu bahasa Aramaik. Iya, betul, Pak. Yang mau ditanya apa? Dari mana datanya, Pak? Oke. Datanya ya. Nih. Jadi kalau mau lihat Aramaik sama Yunani kan naskah abad satunya nih, itu udah nggak ada kan? Padahal kan murid-murid pertama kali menyalin ajaran Yeshua itu di abad 1 kan? Ini nih nggak ada nih, abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Jadi ya, bagaimana cara akademisi? Sekali lagi akademisi ya, bukan rohaniawan. Bagaimana cara akademisi mengetahui kalau aslinya PB ini adalah Aramaik? Cara yang pertama adalah tanya kepada bapak-bapak gereja yang hidup di abad-abad awal. Jangan tanya rohaniawan modern gitu. Nah, kita buka di sini. Bentar ya. Saya sajikan datanya. Dok, kurang deket, Dok. Itu terlalu backlight. Lu deketin. Bentar. Saya gedein ya. Ini cukup? Enggak, kameranya deketin. Oh. Bentar ya. Sabar. Nggak kebaca lo gua. Bentar ya. Ini saya kecilin dulu karena ini harus di close. Oke, saya gedein lagi ya. Oke, sebelum dilanjutkan, kan tadi Bang Aldo mengatakan bahwa bahasa asli perjanjian baru itu adalah bahasa Aramaik. Itu keseluruhan apa hanya 1-2
satu dua kitab, misalkan cuman Matius Keseluruhan. atau Lukas Saya baca gitu. satu-satu. Keseluruhan. Ya, Nah, sekarang begini, sabar Bang Aldo, saya lanjutkan dulu. Berapa jumlah manuskrip yang ditemukan dalam bahasa Aramaik? Ini nggak ada hubungannya sama manuskrip. Yang saya mau jelaskan adalah perkataan Bapak Gereja di abad 1, ya. Manuskripnya tadi saya udah bilang, manuskrip abad 1-nya itu udah nggak ada, Pak. Ya, ini dokumen kuno. Dulu belum ada zat pengawet naskah seperti yang ada di museum-museum sekarang. Jadi jangan kita tanya sama Bapak Gereja sekarang. Kita tanya sama Bapak Gereja atau saksi Iya. hidup pada saat itu. Pertama, ya. Tunggu dulu dong, Jadi- websitenya apa? Websitenya di mana itu? Websitenya aramaicnewtestament.org. Oke. Tapi ini adalah catatan dari Bapak Gereja Eusebius. Ini adalah seorang uskup Kaisarea yang hidup di abad 4 dan sejarawan gereja. Makanya menulis buku. Ini banyak nih bukunya ya. Sejarah gereja, Ecclesiastical History. Nih, terjemahannya adalah sejarah gereja. Ini ada berbagai buku. Ini buku nomor 3, chapter 4, ayat yang kedua. Dia tulis nih di sini mulai dari Petrus ya atau Peter di sini. Dia menulis, ya mengajar doktrin. Nah, ini saya baca aja deh ya. Dari Petrus dulu. And in how many provinces Peter preached Christ and taught the doctrine of the new covenant to those of the circumcision is clear from his own words ya. From his own words. In his epistle already mentioned as undisputed. Oke, ya. Yang kedua, tulisan Paulus. Ya, di sini lebih jelas ya. For Itu belum beres, Paul- Bre. Itu yang pentingnya belum lu baca. Yang pentingnya belum lu baca. Undisputed 603, bacain itu. in which he writes to the Hebrews of the dispersion in Pontus, Galatia, bla 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 bla. Jadi dia nih orang Yahudi, nulisnya kepada orang Yahudi. Kenapa dia pakai bahasa Yunani? Nah, itu kan udah aneh. Makanya di sini ditulis from his own words. Oke. Nah, yang kedua, Itu nggak aneh Bang Aldo. Kalau untuk bahasa Yunani tidak aneh karena pada waktu itu bahasa Yunani itu adalah bahasa Agama. untuk seluruh orang. Iya, seluruh dunia karena waktu itu bahasa go internasional. Itu Ya, fakta oke. gitu loh. Bahasa penjajah itu bro, bahasa Ya. Ya, oke, soal penjajah nggak kayak itu kan, tapi itu bahasa go internasional waktu itu. Sekarang, Kita nggak berbicara soal tulisan penjajah Paulus. tadi. Itu konteksnya Ya. beda. tulisan Paulus. Nih. For as Paul had written to the Hebrews in his native tongue. Perhatiin. Saya ulangi. For as Paul had written to the Hebrews in his native tongue. Some say that the evangelist Luke, others that this Clement himself translated the epistle. Itu ya. Jadi Paulus menulis dengan bahasa ibunya atau bahasa Itu yang ibunya. dibaca Injil mana tuh Pak? Kitab mana Pak? Ini tulisan Paulus ya. Iya, Paulus maksudnya. yang menulis Injil. Oh iya iya. Next. Ini baru Website. Injil nih, next ya. Matthew nih sekarang. Dan masih tetap Eusebius ya. Jadi Eusebius ngomong-ngomong, ini bukan bapak gereja yang memelihara PB Aramaik ya. Ini bapak gereja yang berbahasa Yunani sendiri yang ngomong ini, yang nulis ini semua nih. Oke. Sekarang Matthew ya. But concerning Di buku Matthew, nama bukunya apa Pak? Nama buku Eusebius bukunya apa Pak? Nama buku. Eusebius Ecclesiastical History Book 3 chapter 39 ayat 16. Oh ya. But concerning Matthew he writes as follow. So then Matthew wrote the oracles in Hebrew language. Nah, ini udah jelas ya. Hebrew language pada saat itu adalah bahasa Aramaik ya, bukan Kores kali. And everyone interpreted them as he was able. Jadi begitu ditulis dalam Hebrew language, baru everyone menerjemahkannya. Gitu kan? Eusebius hidup sampai tahun berapa Pak? Ya, cuma berapa tahun di abad 4. Sama aja kayak manusia biasa. Terus tunggu.
bahasa Aramaik itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani abad keberapa, Pak? Dari awal memang bahasa Ya. Aramaik, Pak, baru Iya betul, diterjemahkan tapi ke diterjemahkan di abad keberapa? Abad keberapa? dia mulai abad 1 tuh udah diterjemahkan, Pak. Nah, kok sampai abad 4 kenapa nggak dikoreksi sama Eusebius bahwa ada kesalahan dalam penerjemahan? Ya, karena udah keenakan, bro. Jangan Gimana, ngomong kayak gimana? gitu, brother. Ini biar Aldo yang menjelaskan gitu. Oh iya. Coba gimana? Coba ulang-ulang. Kan gini, tadi kan Bang Aldo mengatakan bahwa bahasa asli PB itu kan artinya bahasa Aramaik kan. Itu menurut pengakuan Bapak Gereja, salah satunya Eusebius. Saya nanya, Eusebius itu hidup tahun berapa? Situ mengatakan bahwa kurang lebih abad keempat, dan dia juga hidup nggak lama. Lalu saya nanya, penerjemahan bahasa Aramaik ke bahasa Yunani itu di abad keberapa? Lalu situ mengatakan di abad pertama sampai abad seterusnya lah. Nah, lalu saya bilang dalam jangka waktu yang begitu panjang, lama, kok masa tidak ada dikoreksi oleh beliau? Maksudnya ngoreksi apa ya, Pak? Ya, Kok penerjemahan nggak kan- dikembalikan lagi ke bahasa Aramaik gitu? Kok tetap dalam bahasa Yunani? Maka dari itu, kenapa nggak dikritik itu dalam bukunya begitu? Enggak, gini loh ya, dalam sejarah Gini-gini itu kan apaan, yang Pak? namanya Sebenarnya jawabannya gampang itu, Romo. Karena ini berkembang di Roma, jadi harus Wah, ya udah. biar dia jawab. pengikut Yesua itu bukan cuma Yahudi, tapi juga ada orang-orang non-Yahudi yang ada hidupnya di wilayah Romawi. Nah, komunitas Yahudi Kristen itu di luar Romawi, adanya di mana? Ya, adanya di Kerala, India, sama di Edessa, yang sekarang ini adalah Irak. Ada dua tuh. Nah, ini adalah yang di Edessa khususnya itu di wilayah Persia. Orang Persia itu berbahasa Aramaik ya. Gitu. Jadi emang ini berbeda gitu. Kalau yang PB Yunani tersirkulasi di wilayah Romawi yang berbahasa sehari-hari adalah Yunani. Jadi untuk apa mereka menerjemahkan itu ke Aramaik? Nah, sementara jemaat Yahudi Kristen yang lari Begini. sama Aldo, tahan dulu, Aldo, tahan dulu. Tadi kan situ mempermasalahkan mengenai terjemahan bahasa Indonesia, ya kan, antara penggunaan kata Allah dengan kata T itu. Lalu situ menggunakan data Eusebius. Masa dalam jangka waktu begitu panjang Eusebius tidak mengkritik hal itu dalam penerjemahan itu? Enggak, ini nggak ada hubungannya, Pak. Eusebius ini Itu ada hubungannya, dia Pak. menulis Karena situ meniti beratkan seolah-olah penerjemahan dari bahasa Yunani itu salah. enggak, bahasa si Eusebius ini adalah bahasa Yunani. Allah itu adalah bahasa Arab. Jadi penjelasan si Eusebius itu tidak ada hubungannya sama Allah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, buku-bukunya ini ya, histori gereja ini, Pak, buku 1 sampai ke buku keberapa nih, 9 kalau nggak salah, itu kalau diterjemahkan tidak ada muncul kata Allah. Kalau diterjemahkan dengan baik dan benar. Tapi kalau ngasal aja, muncul juga, Pak. Hubal juga muncul, Zeus juga muncul. Terserah penerjemahnya. Gitu ya. Harus paham ini. Bahasanya ini apa? Kalau kita mau menerjemahkan, misalnya nih, naskah Yunani ke dalam bahasa Indonesia, bukan hanya kita harus punya kompetensi bahasa Yunani, tapi kita harus punya kompetensi bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, kosakata kita dari Sabang sampai Merauke, penerjemah itu pakai KBBI. Romo, saya potong dikit, Romo. Mungkin ini jawabannya nih. Menurut Romo, Yesus itu, Yesua Amasia itu menerima wahyu pakai bahasa apa sih? Menerima wahyu itu bahasa apa yang diterima gitu loh? Pakai bahasa apa? Ya, kalau kita akademisi, kita nggak ngomong kayak gitu. Akademisi itu ngomongnya Yesua itu mengajar pakai bahasa apa? Iya Nah, kan? mengajar itu pakai bahasa Aramaik. Yesua tidak mengajar di dalam bahasa Yunani. Gitu ya. Datanya dari mana? Kalau kita buka namanya di sini Jewish Encyclopedia. Misalnya ini salah satu data aja ya. Jewish Encyclopedia Language of Jesus ya. Sudah bisa baca nih. Size-nya bisa digedein dikit nggak? Oke, the language among the Jews. Bisa.
Saudara bisa baca. Kontrol scroll naik ke atas, berubah hurufnya itu. Size-nya bisa jadi 20. Oke. Sip. Oke. Semoga udah jelas ya. Ya enggak dong. Ya, jelas. Kasih ya jelas buat yang muda Bang nih, buat yang tua kasihan ya. Pedih matanya kecil-kecil. Siapa suruh lu tua? Gua masih Oh muda. iya ya. Oke, brothers ya, tenang Kebalik. aja. Don't worry ya. Ini ensiklopedia gratis ya. Bisa dibuka aja jewsencyclopedia.com. Aramaic language among the Jews. Di sini dijelasin ya. Yahudi itu di Arab juga berbahasa Aramaik sebelum munculnya Muslim ya. Aramaic displaces Hebrew. Nah, ini diceritain dulu nih di sini. Kalau setelah masa pembuangan ya balik lagi ke Yerusalem, itu bahasanya berubah dari Hebrew menjadi Aramaik. Nah, Yeshua itu kan muncul di abad 1 kan. Nah, dia di sini nih dijelasin. Nih. Baca ya. Thus Jesus and his nearest disciples spoke Aramaic and taught in it. Wush, selamat datang ke Aramaik. Jadi kalau yang bilang oh Yesus itu baca Septuaginta di sinagoga ngajar pakai Yunani, itu hoax. Ada yang ngomong gitu ya? Bukan ada aja yang ngomong, itu pengajar Kristen itu ada yang ngajar kayak gitu. Jadi kasihan ya. Kalau ngajar nggak pakai data. Siapa itu Pak? Siapa itu Pak? Itu siapa? Nggak usah saya sebut. Kita menyebut nama lah, Predikan, provokasi ya. namanya. Nggak usah menyebut nama. Lanjut. Jadi saya kasih tahu di sini ini emang pengajaran yang emang jarang jarang diajarkan dari mimbar-mimbar ya. Terus pada saat diskusi lintas agama, sayangnya pada saat baca sejarah itu setengah-setengah. Jadi yang kayak begini nih nggak diungkap, atau banyak yang belum menyadari ya dari pihak Kristen sendiri. Jadi mereka tuh pada saat membaca nih misalnya ya Markus 12 ayat 9. Nah, bacanya mana? PB Yunani. Nah, PB Yunani itu kan bahasa Yunani kan, seakan-akan Yesus berbahasa Yunani. Di situ tertulis Kurios ho theos hemon. Nah, seakan-akan Yesus tuh ngomong seperti itu. Dia lupa Yeshua itu berbahasa Aramaik. Jadi harusnya dia jelasin dulu ya. Ini adalah terjemahan. Yeshua itu ngomongnya adalah Shema Israel Maria Allahan Maria Kathu. Nah, bagaimana itu diterjemahkan ke dalam Yunani? Jadinya begini nih. Bla 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 Kurios ho theos hemon. Bla 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 bla. Itu harus jelas pada saat share kabar baik gitu. Share Injil. Karena Injil sekali lagi pertama kali dijelaskan di dalam Aramaik ya. Ini Aramaik ya. Ini bukan gereja saya yang nulis Jews Encyclopedia ini. Ya. Ini akademisi. Oke. Nah, kalau mau tanya data yang lain ya, mengapa ada kaum akademisi ya yang meyakini kalau PB semuanya itu dalam Aramaik? Ini bukunya. Ya, ini tebal. Ya. Cukup tebal. Ini judulnya. Was the New Testament really written in Greek? Ini tidak ditulis sama aliran saya. Ini kaum akademisi. Ini datanya itu bisa diambil dari tadi ya, yang data ini Bapak Gereja sendiri yang jadi saksi ya. Atau ada yang istilahnya split words. Ini kalau saya jelasin bisa sampai malam, tapi intinya adalah ya PB itu aslinya Aramaik ya. Cuma masalahnya banyak orang Kristen yang tidak mempelajari secara detail. Jadi Kalau nggak penting lah, udah selamat ngapain belajar? Kalau intinya adalah Aramaik, artinya Yunani itu terjemahan dari Aramaik, betul? iya terjemahan. Yeshua sendiri itu kan ngomong dalam bahasa Aramaik. Ya, begitu kata-katanya ditulis di dalam bahasa yang lain, itu berarti ada terjemahan. Titik. Menurut Aldo, terjemahan itu kitab suci nggak? Yaitu kitab suci. Definisi kitab suci adalah ya kitab-kitab yang dikanon. Itu kapan terjadi? Abad 4. Siapa yang mengkanon? Sekali lagi, cuma ada 3. Ya, Katolik, Ortodoks, dan Assyria.
Ini nih yang membuat kitab suci. Itu. Nah, ada definisi lain nih, misalnya kitab suci adalah firman Tuhan. Itu baru muncul di abad 16. Yang ngajar siapa? Martin Luther. Nah, di Indonesia lebih ngaco lagi, ya. Loh, kok bisa? Kitab suci Alkitab adalah firman Allah. Ada. Itu ngaco itu udah. Tapi ya kita harus hormatilah gitu kan. Ya memang begitu ajaran sebagian Kristen di Indonesia. Jadi sayang ya kalau kita ini memilih penerjemah yang asal-asal ya. Saya tidak sarankan untuk memilih atau membaca TBLAI. Bahkan TBLAI. Bang Aldo. Saya udah beli nih. Bang Aldo ini termasuk dari Nestorianisme ya. Saya dari Assyria. Nestorianisme itu sebenarnya nama penghinaan untuk kaum Assyria kami gitu, Pak. Oh begitu. Iya. Nah, Oh jadi itu penghinaan. itu penghinaan sebenarnya. Cuma itu melekat berabad-abad ya. Jadi ya kalau emang ada orang yang nggak tahu, ya kami iyain aja. Tapi kan kalian baru muncul di abad kelima. Yang diajarkan oleh Nestorius, Jemaat. seorang ungku Konstantinopel. Nah, itu salah paham sih. Gini ceritanya ya. Jadi di abad 1, kalau saudara-saudara misalnya baca ada kitab namanya Doktrin Mar-Adai. Ya. Di situ dijelaskan bagaimana si Mar-Adai atau Tadeus ini, salah satu murid Yesua, pergi ke Edesa. Pergi ke Irak ya, untuk memberitakan kabar baik ke komunitas Yahudi di sana. Itu ada kitabnya ya. Jadi itu sejarah itu ada. Jemaat Assyria itu ada sejak abad 1. Nah, kenapa disebut Nestorian? Karena gini, di abad 4 ya, itu ada konsili. Di mana konsilinya? Itu di wilayah Romawi. Jadi ada benturan ajaran antara Nestorius sama, saya lupa namanya sama siapa. Nestorius itu aslinya adalah gembala di Konstantinopel. Ya, dia berlawanan nih sama seorang gembala lain dari wilayah gereja yang lain. Sama-sama besar, pengikutnya sama-sama banyak. Nah, pada saat lakukan Siapa itu? Coba disebutkan itu yang tadi wilayah gereja lain itu yang mana tuh? Siapa atau kelompok mana? Saya lupa ya, makanya saya lupa. persingkat aja. Oke. Ya. Saya persingkat ya. Nah, jadi konsili itu selalu difinalisasi dengan suara mayoritas ya. Ternyata mayoritas mendukung lawannya Nestorius. Ada dua kan tadi ya. Siapa lawan Nestorius itu? Nggak usah diulang pertanyaannya ya. Jadi ini kalah nih Nestorius, sehingga yang mayoritas ini merasa benar. Dan nah ini dia kesalahan dari konsili. Kok merasa benar? Gimana kok Mas Aldo bilang merasa benar? Itu kan hasil keputusan, hasil ini konsili. Iya. Nah ini saya lihat dari sejarahnya aja ya. Iya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu merasa benar? Iya. Ya ini dia, lawannya ini merasa benar, dia mayoritas. Nah, sehingga Nestorius ini yang minoritas ya, itu ditekan, dipersekusi, Pak. Ya. Nah, jemaatnya itu lari sampai, jadi nggak ada istilahnya toleransi gitu. Oh iya, gitu kan. Kalau kamu berbeda ya udah saya hormati, kami hormati, itu nggak ada istilahnya. Nah, itu dipersekusi. Jadi sampai pengikut Nestorius ini yang tadinya ada di Konstantinopel dan jemaat yang lain itu merasa ketakutan karena diburu, akhirnya melancong mereka ke daerah Persia. Gitu ya. Ini daerah yang berbeda nih ya. Yang di bawah ini adalah daerah Roma ya. Yang ini adalah daerah Persia nih, di mana jemaat Assyria sudah ada di sini. Nah, kaum Nestorius atau disebut Nestorian ini, karena mereka terdesak, nyawa mereka terancam, mereka lari ke sini. Nah, karena lari, ini udah wilayah yang berbeda. Ini nggak boleh sembarangan menyerang gitu. Bisa perang, Pak. Saya mau nanya dulu Bang Aldo, itu konsili di abad keempat itu namanya konsili apa? Waktu itu pas kalian dikutuk itu.
Kami nggak pernah dikutuk, Pak. Yang dikutuk itu yang ini, kaum Nestorius ini. Maksudnya begini, dikutuk itu sudut pandang kalian tentang keimanan kekristenan itu atau tentang Yesus itu. Pada konsili apa, Pak? Kami nggak pernah dikutuk, Pak. Ya, kami nggak pernah ikut. Itu fakta sejarah, Bang Aldo. Bang Aldo, itu fakta sejarah. Makanya saya tanya, di konsili mana? Tahun keberapa itu coba? Nggak ada yang Kalau Bang Aldo betul-betul dari Assyria mempelajari. Ya, saya sudah mempelajari, Pak. Maka daripada itu saya tanya, di konsili keberapa? Di konsili keberapa ajaran kalian itu Nestorianisme itu ditentang? Ya udah, biarkan dia menjawab dulu ya. Kasih Iya, makanya itu silakan dijawab itu. Di konsili apa? Saya sudah jawab, Pak. Jangan Sudah dijawab berulang-ulang. sih tadi. Tidak ada konsilinya, ya. Kami ya di wilayah Itu ada Persia ini- konsili Efesus tahun 431. Jangan menutup itu fakta. Coba buka aja konsili 4 berapa? 431. 431 konsili Efesus. Itu konsili Efesus, oke. Di Efesus itu ada jemaat kami nggak dari Persia Ada. yang hadir di situ? Ada. Tapi jumlah kalian kecil, sedikit. Ini yang komentar di bawah tolong dong, jangan bilang mulai panas. Di sini bukan ini, kita Nggak usah saling dibaca. diskusi. Nggak usah Santai dibaca aja gitu. Nggak usah dibaca di Oke. bawah. Diskusi emang begitu, kadang ada intonasi yang ini biasa. Pak Jubir nggak usah dibaca di bawah, santai. Oh iya iya. Oke, gini ya, rekan-rekan. Silakan Pak Aldo, lanjut Pak Aldo. Ya, taruhlah kalau memang saya nggak mau buang-buang waktu ya, karena topiknya ini bukan masalah Nestorian yang dianggap sesat ya, yang dikucilkan. Tapi saya mempersingkat waktu aja. Taruhlah ya, ada konsili yang membuat ya, yang menghasilkan hasil suara ya. Kalau ajaran Persia itu sesat, salah, itu kalau ada konsili seperti itu kami hormati ya. Bang Aldo tahan dulu. Bang Aldo tuh nggak konsisten. Kenapa saya bilang nggak konsisten? Tadi Bang Aldo menjelaskan tentang apa namanya dasar utama bahasa PB itu atau pakai bahasa Aramaik. Di situ Bang Aldo menegaskan dari sudut pandang bapak-bapak gereja. Nah, hasil konsili itu dan hasil keputusan tentang Nestorianisme itu adalah ajaran sesat, itu pun juga keputusan bapak-bapak gereja. Lalu di sini gimana? Sekali lagi Pak ya, Iya, jadi jangan bilang itu apa namanya karena jumlahnya mayoritas, Ini jadi bukan- seolah-olah mereka paling benar gitu, merasa benar. Nah, sedangkan itu kan keputusan dari bapak-bapak gereja. Sama Artinya juga dengan apa? bapak-bapak gereja yang tadi Bang Aldo tuh angkat tadi. Kenapa nggak konsisten Iya. di situ? saya konsisten Pak ngelihat data. Andai kata Saya benar juga ya, konsisten Nestorian berbicara data, Pak. Gantian Pak Jubir. ya. Anggaplah ada konsili yang membuat Nestorian atau yang Persia ini sesat ya. Bukan anggap, itu memang ada, itu fakta, bukan anggap. Oke. Ada fakta. Ya udah ada, Ya nanti ada. Anda gantian Pak, Anda gantian nanti share datanya di sini Pak, ya supaya teman-teman di sini bisa tahu. Nah saya kasih tahu dulu ya, yang ditulis sama Eusebius ini adalah catatan sejarah gereja, makanya ditulis di sini bukunya sejarah gereja. Ya ada buku pertama sampai buku nggak tahu deh, buku 9 atau 10 ya. Ini sejarah gereja. Ini bukan hasil konsili ya. Ini ada tulisan sejarawan gereja, bukan hasil konsili, gitu. Kalau hasil konsili, ya, misalnya ada mayoritas, ada minoritas, sehingga yang dibenarkan adalah suara mayoritas, itu udah cacat logika. Kenapa? Logika fallacy. Ada berbagai kategori namanya cacat logika. Salah satunya adalah argumentum ad populum. Jadi kalau menyatakan kebenaran itu ada di pihak mayoritas, itu sudah cacat logika. Karena kebenaran, walaupun itu tidak diakui oleh semua yang hadir di rapat, tetap kebenaran. Kesalahan, walaupun itu diakui kebenaran oleh semua yang hadir, tetap kesalahan. Gitu. Jadi, ya, sekali lagi, kami hormati hasil konsili apapun. Ya. Tapi itu tidak membuat, ya, kami ini berubah ajarannya. Nyembah Yesus. Ya, enggak itu beda Sip. lagi lah. Kamu jangan. Oh, sorry, salah. Iya, gitu ya. Lanjut. Ini kita bicara bedanya Jadi konsili begini, jadi sama begini. data sejarah. Ini data Aldo. sejarah.
Gitu. Jangan dibikin ini, oh ini Eusebius ya mencatat seperti ini bisa dianulir. Kenapa? Karena Nestorius itu sesat. Nggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungan. Memang Aldo merasa dirinya Nestorium. Enggak, saya nih jemaat Assyria ya, yang bilang itu Nestorian itu adalah orang-orang yang di wilayah Roma itu yang ngejar-ngejar penganutnya Nestorius. Kami nggak ada hubungannya sama Nestorius, nggak ada hubungannya sama konsili yang tadi gitu. Saya mau nanya sebelum saya turun, Bang Aldo. Ajaran Nestoriusme itu yang Bang Aldo sebut itu sebagai ejekan. Apakah itu mempunyai doktrin yang mengajarkan bahwa Yesus itu eksis sebagai dua pribadi? Silakan dijawab. Tidak, ya. Kenapa? Tidak. Saya bilang. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya bisa panjang ya untuk menjelaskannya. Cuma saya bilang tidak aja karena gini ya. Yang namanya Sang Firman atau Allah itu ya. Nah, Sang Firman, Allah terus Roh Kudus di dalam bahasa Aramaik ini persopa. Persopa ini kalau diterjemahkan pribadi. Nah, ketuhanan keilahian ini tidak memiliki pribadi, tidak memiliki. Kok larinya ke teologis sih? Kok teologis? Ini Bang Aldo, satu lagi Bang Aldo. Apakah di dalam doktrin ajaran Bang Aldo itu mengedepankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya, jawabannya iya. Oke. Nah, kita nggak lari ke situ ya, Bapak. Ya jangan teologis dong. Ini kita lihat ini sejarah, fakta sejarah. Jangan lari ke teologi ya gitu. Teologi apapun saya hormati gitu ya. Dan saya juga minta dihormati nih, ajaran Aramaik Assyria itu seperti apa. Nah, yang saya share, ini data sejarah. Ya, yang nulis ini Eusebius, bukan bapak gereja dari Assyria. Jadi kalau mau menyatakan, ya, tulisannya Petrus itu adalah dalam Yunani, silakan bantah ini, gitu. Silakan bantah. Mungkin bantahannya adalah pada saat Eusebius menulis buku ketiga, dia sedang mabok. Nah, kalau ada tulisan sejarawan gereja yang mencatat hal itu, maka ini bisa gugur, ya. Begitu juga buku-buku yang lain yang mencatat tentang ya aslinya kitab PB itu di dalam Yunani. Ini belum saya bahas tentang split words yang ditulis di sini. Gitu, ini kita bisa bahas ya sampai pagi. Oke, jadi kesimpulannya adalah Romo, kesimpulannya tadi menurut Anda nih, Yesua Mesia mengajar itu pakai bahasa Aramaik. Terus yang ada sekarang yang berbahasa Yunani adalah terjemahan. Itu kesimpulannya betul? Betul. Ya. Saya tambahin lagi. Ya. Yesua tidak menyebut-nyebut Tuhan Allah. Ya, Allah itu tidak demikian. Ya, ini catatan sejarahnya. Ya, yang ditulis adalah Allah. Nah, kalau ada kelompok komunitas yang menyatakan Allah ini Hubal, Allah ini Zeus, Allah ini Allah, Allah ini adalah YHWH, itu terserah. Karena itu sudah masuk ke dalam ranah teologia, tanah tafsiran. Terserah. Tapi saya bicara teks di sini. Ya. Di teksnya itu tidak ada. Jadi kita hormati ini teksnya dulu. Gitu. Ini banyak orang Kristen kalau saya baca kayak begini, saya kasih tahu, itu malah menyerang hal-hal yang lain gitu. Menyerang aliran saya, menyerang pribadi saya, jadinya cacat logika, itu namanya stromen. Ya. Stromen tahu ya? Iya. Jadi namanya cacat logika itu banyak. Romo coba ambil sampel dulu 1 Yohanes 1 nomor pasal 1 itu Aramaiknya seperti apa sih? Ini dia. Iya. Ini dari kanan sampai kiri. Iya. Jadi ada kata-kata penting seperti the milta atau milta alaha. Ya, milta ini ya. Firman ini kalau dicari artinya apa? Itu jangan cari ke kitab Yunani. Karena ini bahasa Aramaik. Sehingga kita harus telusuri bahasa Aramaiknya apa ini? Artinya ke dalam bahasa Inggris milta ini. Kita cek di sini. Ya. Cek Matius, Markus, Lukas, bentar ya. Nah, ini dia Yohanes. Oke, Yohanes 1
Kita cek di sini Lord persis. Banyak orang Kristen sendiri yang belum pernah baca ini, jadi saya coba bacakan aja ya. Ini analisa. Nah, saudara-saudara bisa baca di sini. Ya, ini dia. Waduh, Milta. kekecilan ya. Bisa gedein dikit nggak? Nah, ya, Ya. saya gedein ya. Ya. Oke. Ya. Nah, saya gedein ya. Oke, Ya. besar ya. Oke, Milta. Ini tulisannya Milta. Ini artinya nih, word, case, cause, matter. Jadi nggak boleh lari dari sini. Jangan Aramaik hampir sama dengan bahasa tulisan Arab ya. Dibaca dari kanan ke kiri. Ya? Kanan ke kiri. Iya. Ya? Oke. Iya, iya. Oke. Jadi artinya ini word, case, cause, matter. Jadi kalau diterjemahkan jadi kata, sabda, perkataan, firman itu boleh karena ada word di sini. Case juga bisa, cause juga bisa, matter juga bisa. Sebab juga bisa nih, sebab di sini. Jadi ini kata ini nggak cuma punya satu makna. Gitu. Nah, banyak kata-kata di dalam Aramaik maknanya tuh ada beragam seperti ini kan. Nah, pada saat diterjemahkan ke Yunani, ada yang milih kata makna yang pertama, ada yang milih makna kedua. Inilah yang menyebabkan Logos. PB Yunani itu ya satu kalimat, satu ayat bisa beda kata. Bukannya Romo Milta itu kalau ke Yunani menjadi logos, bukan? Betul. Ini Pas logos. nggak itu? Dari Milta ke logos itu pas nggak itu? Nah, gua nggak ngerti itu logos artinya apa. Lo tanya sama Kristen sana gitu ya. Pegangan gua yang ini. Iya, iya, Gitu. iya. Kalau mereka nggak sesuai yang ini, ya terserah mereka gitu. Kayak Itu lu Durkana ya? Itu Durkana ya? Ya, misalnya kalian gini ya, baca Quran Arab, terus ada teman Muslim pakai bahasa Inggris doang karena nggak ngerti Arab. Nah, saya yang orang awam bisa milih dong, mau belajar sama yang Inggris ini sama atau yang Arab ini gitu. Kalau yang orang Arab ini bisa bahasa Indonesia, lebih baik saya belajar sama yang Arab ini, betul kan? Betul. Itu loh. Nah, kalau Milta bahasa Indonesianya apa paling pas? Milta. Milta itu ya sabda. Sabda paling pas ya. Pada mulanya adalah sabda. Ah, itu baru pas, bagus, keren. Ya. Ini Bukan yang firman, salah yang bukan firman ya, banyak bukan. adalah Milta bukan firman ya, ya? sabda, firman gitu. Nah, ini yang paling banyak salah itu yang alaha ini gitu loh. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya ada yang alaha nih, aloha gini. Ini pas nih sebenarnya ya. Cuman Kalau dalam bahasa Inggris paragraf itu bisa nggak? Pada mulanya adalah paragraf. Enggak lah. nggak bisa lah. Nggak boleh ya? Oke, oke. Ya, jangan pindah dulu Romo, coba kalau Yohanes 1 pasal 1 itu kalau diterjemahkan dari Aramaik ke Indonesia bunyinya seperti apa ya? Yang benarnya menurut Anda? Oke. Ya, nih Ya. gua terjemahin ya. Ya. Pada mulanya adalah Sang Sabda bersama dengan Dia. Ya. Sang Sabda bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan sendiri adalah Sang Sabda. Tuh, Tidak ada kata Allah ya. Tuhan itu adalah Terjemahannya- sang sabda. Enggak apa-apa. Yang penting enggak ada kata Allahnya, udah amat kita. Nah, gitu loh. Tuhan Itu sendiri kan adalah maksudnya sang ya. sabda, itu gimana maksudnya tuh? Tuhan sendiri adalah sang sabda. Nah, kita nggak bisa menjelaskan ini tanpa kita membaca yang lainnya gitu loh. Ah, sip. Ada Gitu loh ya. Makanya dan kalau udah menjelaskan ini itu larinya ke nanti ke ini ke tafsiran. Nah, kalau Ya nggak apa-apa, gua nggak akan ngebantah. Tafsiran lu apa? Tuhan sendiri adalah sang sabda. Itu gimana? ya Tuhan sendiri sang sabda, sang sabda itu adalah Tuhan gitu. Makanya kalau dibilang gini nih, Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, itu adalah penyembahan berhala. Karena firman Tuhan atau sabda Tuhan di sini adalah Tuhan kan? Hmm? Ya kan? Hmm? Betul nggak? Ini menurut ajaran aslinya nih ya. Yang namanya sabda Tuhan atau firman Tuhan adalah Tuhan. Karena dia bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itu adalah sang firman. Ya, sang firman itu adalah Tuhan. Ya. Nah, kalau ada yang bilang kitab suci adalah firman Tuhan, berarti dia
Tuhannya adalah si kitab suci itu. Penyembah kertas jatuhnya ya. Iya, betul. Tapi kenapa Oh. mereka nggak sadar itu sebagai penyembahan berhala? Karena dia diajarin sejak kecil. Oh. Ini udah jelas di sini. Terus ada yang bilang Alkitab adalah firman Allah. Nah, itu ngawur lagi. Firman Allah itu sebenarnya adalah Quran, ya. Bisa lari kayak begitu jauh gitu dari sini nih. Jadi ketika sang sabda bersama-sama dengan Tuhan, maksudnya gimana itu? Ya, dia adalah Tuhan gitu. Oh, maksudnya adalah ya, bersama-sama itu adalah gitu ya maksudnya ya. Jadi Oke. ini dijelasin lagi nanti pada saat Yeshua bilang Allah ada ruka gitu. Nah, itu ada banyak penjelasan. Itu malah lari ke teologi ya nanti. Makanya nggak apa-apa, gue pengen tahu Assyria tuh gimana menjelaskan itu. Apakah sama dengan Katolik dan Ortodok atau ada perbedaan yang menarik? Sebenarnya sama Katolik dan Ortodok yang aslinya itu mirip ya. Kalau di dalam konteks ini ya, di dalam konteks ini itu mirip ya. Tapi kalau udah lari ke Arab sama lari ke Indonesia, waduh jauh banget. Romo, kalau Assyria, Romo, Mereka akan ngotot ini adalah Allah. Ini adalah Allah. kalau Assyria itu sebenarnya konsep ketuhanannya itu identik kepada Trinitas apa kemana ya? Nah, ini nih pernah lihat ini enggak? Apa Bentar tuh? ya. Ya. Ketin Aramaik simbol. Nah, pernah Kalau- lihat ini enggak? Apa tuh? Nah, ini Oh, ini mah nih ya. Kalau di Kristen yang di wilayah Roma ya, itu ada Trinitas kan. Saudara-saudara kan pasti tahu ya, itu gambarnya segitiga, tengahnya itu Tuhan gitu kan. iya ya. Ya kan ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, itu di wilayah Roma. Mereka menyederhanakan Tuhan tuh seperti itu ya, terserah mereka. Oke, kita hormati. Tapi Perisai. kalau ya itu. Nah, kalau di wilayah kami ya di jemaat yang Assyria yang tadinya itu orang Yahudi, nih gini nih ya. Yang namanya keilahian. Nah, ini Yod ya, Yud He. Ya, ini Yud, ini He. Jadi Yah. Ya, Yah itu adalah nama suci, haleluya gitu. Nah, ini ada 3 titik di atas. Ya, ini adalah penome atau aspek, bukan pribadi. Ya, bukan pribadi di sini. Bapa, Putra, Roh. Nah, ini kalau saya jelasin rohnya ini juga bunda ya, bukan roh-roh kayak pengajaran dari Romawi. Nah, ini turun di sini 1. Ini maksudnya adalah yang tadi itu, Sang Firman yang menjadi manusia. Ini turun 1. Oh, jadi Yesus Mesias yang di bawah itu ya? Ya, gitu. Tunggu, Jadi, sebentar, jangan melanjut dulu. Siapa itu Bunda? Bunda Maria lah. nah, itu dia. Ya. Kalau kita mempelajari ini ya, apa namanya? Yahudi, itu Yahudi yang mistik ya, Kabalah. Itu ada istilahnya itu adalah Shekinah. Nah, ini saya kasih tahu di sini, Shekinah. Ya. Ini baru Shekinah. pertama kali dibahas loh ini, Bro. Shekinah, ya. Mother God. Udah pernah dengar itu dari Pak Rom. Lanjut. Nah ya, Shekinah Mother God. Ya, Sakinah, bukannya dari Sakinah Jewish ya. ada orang, Ibu Rama ini. Ya, Jewish Learning. Ya, Yahudi itu. My Jewish Learning. Ya, ini bukan dari pengajaran gereja saya. Oke, nih dia. Aduh, sorry. Nah, itu subscribe dulu. The divine feminine. Ya. Ini jelas ya. Shekinah, the divine feminine, the Kabbalistic concept has been embraced by the Jewish feminists. Ya. Nah, di sini dijelaskan tuh God as mother, nurturer, protector. Jadi yang namanya Tuhan atau Elohim itu sebenarnya punya 2 aspek bagi mereka, Bapa dan Bunda. Cuma karena mereka adalah masyarakat patriarki, masyarakat di mana pemimpinnya adalah laki-laki gitu.
ya, rajanya laki, rabinya laki, pemimpin rumah tangga laki-laki, imamnya laki-laki, Tuhannya juga digambarkan sebagai laki-laki, makanya disebut Bapa. Tapi sebenarnya itu hanya gambaran aja, bukan benar-benar itu punya penis, mohon maaf ya, atau seperti manusia. Ngerti, lanjut. Jadi di sini tuh ada aspek femininnya yang disebut Mother God atau Shekinah. Nah, di dalam Yahudi Kristen di abad 1, nama Shekinahnya ini nggak dipakai, tapi diganti sama Ruka de Kusta. Jadi Ruka atau roh ya, itu feminin juga bentuknya, bentuk ininya ya, apa katanya. Kan ada maskulin, ada feminin. Nah, kalau Ruka itu udah feminin, de Kusta juga feminin. Makanya orang Yahudi pada saat Yeshua ngomong Ruka de Kusta, mereka mikirnya ini nih, Bunda Ilahi, Shekinah, Mother God. Gitu. Jadi 3 ini tadi ya. Ini Bapa, Putra, Roh. Nah, Bunda, yang satu bunda loh, yang satu bunda. Yang satu bunda nih. Iya. Nah, Bundanya bukan Bunda Maria ya, bukan ya? Bukan. Nah, kalau nih tanya ke Kristen yang umumnya di Indonesia atau yang berkembang di wilayah Roma, ini mereka nggak ngerti ini. Ini kalau gue ajarin juga gue bilang sesat pasti gitu. Kenapa bisa? Cuma ini Kenapa titiknya 4 gitu loh, Bapak? Ini kan yang satu nih turun maksudnya. Turun gitu. Itu Yesus itu. Oh, pakai tanda panah aja harusnya. Kalau kayak gitu jadi 4 kayak 4. Enak aja lo. Jangan dirubah orang. Jangan Nggak boleh ya. diganti. Oh, siap. Sama aja. Maaf. Tuh. Ya, ini bukan gue yang gambar. Gue cuma mewariskan dan mencoba melestarikan di Indonesia. Tapi di Indonesia ini satu aliran yang agak nyeleneh gitu dibilang. Oh. Gitu ya. Nggak diterima ya. Ditolak di Indonesia ya. Banyak yang nerima, banyak yang nolak. Itu kayak tadi Bapak tadi gitu kan. Iya. Itu nggak netral dia baca sejarah gitu kan. Jadi seakan-akan karena ada konsili yang dianggapnya ini salah, jadi salah semua nih. Ya nggak mungkin gitu. Ya, itu udah cacat logika saya bilang ya. Kalau misalnya kita salah ya dalam satu hal, ya salah dalam satu hal itu. Jangan semua hidup kita jadi dianggap salah semua. Ya, nggak boleh. Ini kekelumit tentang ajaran dari Berbeda banget dengan lalu Romo kembali ke logo tadi, berbeda banget dengan perisai Trinitas ya. Jauh berbeda. Kenapa bisa berbeda ya? Ya, nih kita ke Trinity ya. Trinity simbol. Tuh. Ya. Bukan itu. Dodo, ini Assyrian apa tadi tuh? Kalau yang sebelumnya apa nama judulnya? Pelita Yuta atau God in Aramaic simbol. Oh gitu ya. Oke. Ini Kristen. Rekam di otak itu, Res. Ini dia. Nah, ini. Cuma gue belum tahu mau dipakainya gimana ini. Ini Deus ya. Ini kan Deus. Tetap aja in one. Nah, ini segitiga yang kebalik, ada juga segitiga yang nggak kebalik. Ini aja perisai Trinitas nanti keluar. Oh itu udah kok. Ya. Ini udah. Ya, ini kan Deus nih. Harusnya diganti sama Tuhan ya. Tapi masuk ke Indonesia diganti jadi Allah. Nah, ini udah istilahnya sinkretisme gitu loh. Ya. Udah campur aduk ajaran itu. Ini pater, pater. Ini Terus ya kan. Ini adalah anak. Nah, ini spiritus ya. Apa Spiritus. itu? Oh, spirit. Spiritus ini dalam bahasa Latin. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya pneuma. Nah, tadinya kan ruka Spirit. Kutsa. Nah, ruka kutsa itu kan feminin ya gendernya. Begitu ke Yunani jadinya netral, begitu jadi Latin jadinya ini laki-laki. Gitu. Nah, ini konsep ya. Saya nggak bilang salah benar ya. Ini adalah cara orang Yunani memahami Tuhan itu seperti itu, menyederhanakan. Nah, kalau orang Yahudi ya,
Ntar dulu, kembali dulu tadi. Yang mana Perasaan rumit kok, sederhana perasaan Kalau rumit. Burama, Yang mana Yesus sama Sia di sini? Kalau Burama. Kalau ini Ingat dulu. belum turun nih, Yeshua ini masih keilahian dia. Oh, belum turun. Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh. Ya, ini Tuhan. Ya, Nah, ilah, jadi ilah. gini ya, tentang keilahian, itu orang rabi-rabi Yahudi kan diajar sama rabi ya. Diajar sama rabi. Nah, sebenarnya mereka tuh tahu kalau Tuhan ini sangat menjelimet. Makanya ya istilahnya tuh disederhanakan gimana sih Tuhan itu gitu. Yang penting adalah ajarannya. Tuhan itu yang jelimet itu nggak perlu didetailin gitu, dikit sedetail mungkin. Nah, diajarkan Tuhan itu adalah Sang Bapa. Itu sebenarnya Misteri Sang gitu ya. Bapa. Misteri. Itu tadinya kayak gitu doang, sederhana. Sang Bapa. Makanya Yeshua itu ngajarin kan Tafila Demaran itu yang ya Abuna ada Basyamaya, Itkada Shmak, Tete Malkuta. Abuna itu Bapa kami gitu kan. Nah, kalau yang di sembayangnya orang Yahudi itu juga ada ya. Bapa juga ada gitu, Bapa gitu. Nah, jadi memang ini disederhanakan gitu sama rabi-rabi untuk orang Yahudi. Gimana cara menyederhanakannya ya? Tuhan disebut Bapa. Nah, sama pengajaran Yeshua tadi ya, yang tadi saya bilang itu ada simbolnya ya. Balik lagi ke simbol ini untuk mempermudah aja gitu. Quote, Ini orang di bawah suruh saya diem, orang saya moderatorin, gimana sih lu? nih ya. Jadi untuk menyederhanakan ya begini gitu. Sebenarnya nih kalau dijelaskan panjang lebar dan nggak habis-habis nih. Karena Tuhan itu ya di luar nalar manusia. Nah, untuk menyederhanakannya di zaman itu ya, di abad-abad awal bagi komunitas Yahudi Kristen ya begini cara menyederhanakannya. Tuh, ya. Nah, ini kalau dipakai sama Kristen yang Yunani, nggak ngerti mereka. Apa ini Yud He? Nggak ngerti. Makanya mereka punya cara sendiri dalam memahami yang ribet itu. Makanya Anda kalah dalam konsili kan? Iya, ini Dok? Sebenarnya kalah di konsil itu gara-gara kalah gambar. Orang-orang bingung lihat punya lu. Gua tadi itu sama bapak yang tadi gua nggak mau ribut gitu kan, panjang karena bukan itu yang jadi masalah, bukan masalah konsili. Ini kan tadi menjelaskan tentang Tuhan Allah gitu kan, tentang Tuhan dalam Aramaik bagaimana penjelasannya ya kan. Kitab PB itu Aramaik dulu, itu intinya yang gua mau share, bukan konsili. Kalau mau ngomongin konsili, ayo kita buka-bukaan data. Emang diapain sih di konsil itu, diapain? Konsili keberapa sih lu digebukinnya itu? Ya 341. Nggak pernah gitu. Nih ya, gue kasih tahu ya. Konsili konsil. Berapa? Ke 1, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 yang mana? 31 ya. 341. Oh, 341 kamu ke 1, 2. Nih. Oh, yang ketiga ya? Konsil Efesus. Nih ya. Nih gue baca nih. Nih kita klik aja nih. Konsil Efesus ya. Efesus nih. Ini kan konsili bukan di jemaat saya gitu loh ya. Tapi ini ada di mana? Ada di wilayah Roma. Tuh ya, konsili Efesus. Kalau konsilinya ada di Medan ya, di Nusantara gitu. Ini bukan di wilayah Persia, ini Efesus gitu. Terus? Kita nggak ikut-ikutan ke sini. Ini Nah, apa hubungannya sih? Apa sih? Nggak ngerti. makanya itu gitu. Kristen Yunani. Ini Kalau antara Romo ini sama- Kristen Yahudi. Gimana ya Iya. namanya nyebutnya? makanya gitu. Ini bentrokan ya antara ini nih si Nestorius sama Patriark Kiril namanya. Nestorius sama Kiril. Nestorius ini dari uskup atau gembala Konstantinopel. Kiril ini dari Alexandria. Ini ada ya, nggak ada hubungannya sama kami gitu. Kalau kami masuk ke sini ditangkap, pulang nggak bisa pulang kami, dikira mata-mata.
Ini dua wilayah yang berbeda. Ya, hati-hati. Jadi kalau Romo Assyria nggak ikut konsili, kenapa nama Anda di sana disebut Nestorian? Nah, karena si Nestorius ini kan kalah nih suaranya, dianggap sesat. Nah, karena dianggap sesat itu enggak istilahnya ya kamu salah ya gitu, kamu bertobat ya, enggak gitu. Ini dikejar-kejar, Pak. Iya, ditangkapin. Ditangkap, bukan cuma ditangkap dikasih makan, enggak, dibunuh ya, dikejar-kejar. Makanya mereka melarikan diri ke wilayah Persia kami gitu loh. Nah, sama kami terima aja, ini sama-sama Kristen gitu, kami terima, kami kasih makan gitu kan, dianggaplah kami ini pengikutnya Nestorius. Makanya disebut Nestorian kami ini gitu loh. Oh, jadi Anda menolong, gitu. dia menolong orang kala konsili, akhirnya Anda terbawa-bawa gitu ya. Itu dia, ini nggak ada hubungannya. Terus dibilang, oh kami dianggap sesat. Yang dianggap sesat itu ya ini Nestorius. Kami mah nggak mau ada ini mau mati semua atau enggak, ini terserah gitu loh. Paham. Kami ini cuma ngikutin doang ya, ajaran itu kayak gimana, kasihi musuh. Ya udah, ada orang sesama Kristen ya butuh bantuan, ya udah kami terima, kami kasih makan. Ini ada backgroundnya, historinya di sini ada ya. Kalau kurang kalau di sini, baca aja. oke Romo, cukup itu. Kalau di zaman sekarang, apakah masih melekat istilah itu kepada Assyria? Ya itu tadi bahkan ada yang nuding-nuding kan sampai sekarang itu mereka nggak ngerti sih ya apa sejarahnya bagaimana. Ya nggak, istilahnya mereka ikut-ikutan gitu. Oh ini Nestorian Assyria, padahal pengikut Nestorius itu udah mati semuanya, udah nggak ada lagi. Cuma Nah, kalau gitu kalau gereja Assyria bukan dari Nestorius, dia nongol dari siapa? Siapa pendirinya? Tadeus dan Thomas. Nah, ya bukannya di sini ya, nggak di sini.